Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, pembelajaran secara daring sudah dapat kita mulai dari semenjak minggu lalu. Ibu harap kalian masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring ini. Meskipun kondisi saat ini berbeda, tetapi semangat kita harus tetap sama, yakni semangat untuk menggapai cita-cita. Pada penugasan sebelumnya, kalian sudah bisa mengenal konsep dasar teks prosedur. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, untuk penugasan kali ini, kita akan belajar menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Namun, sebelumnya, silahkan kalian simak terlebih dahulu paparan materi berikut ini. Coba perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Ada sebuah pisang yang menyerupai anjing, ada buah-buahan disertai dengan sayuran yang dibentuk menyerupai burung hantu. Lalu ada kue yang terlihat sangat lezat, dan ada dua orang anak murid yang sedang mengerjakan ujian. Menurut kalian, apakah kalian tertarik melihat gambar-gambar tersebut? Atau mungkin kalian ada yang penasaran bagaimana caranya untuk membuat benda-benda seperti pada gambar tersebut? Nah, untuk membuat benda-benda seperti gambar tersebut, maka kita memerlukan teks yang berisi petunjuk atau prosedur untuk melakukan atau membuat sesuatu. Nah, jadi apa itu teks prosedur? Teks prosedur merupakan teks yang berisi tujuan dan langkah-langkah yang harus diikuti agar suatu pekerjaan dapat dilakukan. Seperti pada gambar berikut ini. Kira-kira gambar apakah langkah-langkah yang terdapat dalam tersebut? Ya, gambar-gambar ini merupakan gambar langkah-langkah untuk mencangkok tanaman. Untuk mencangkok tanaman, biasanya ada beberapa langkah yang harus diperhatikan, seperti terlihat pada gambar berikut. Lalu, apa itu struktur teks prosedur? Struktur teks prosedur itu hanya ada dua. Yang pertama, tujuan, dan yang kedua, langkah-langkah. Tujuan adalah hasil yang ingin dicapai setelah melakukan prosedur yang kita baca. Adapun langkah-langkah adalah cara pengerjaan yang harus dilakukan agar tujuan tercapai. Atau langkah-langkah bisa disebut juga prosedur-prosedur yang harus dilakukan atau tahap-tahap yang harus dilakukan. Nah, untuk menulis petunjuk melakukan sesuatu atau menulis teks prosedur, petunjuk itu adalah sesuatu yang penting untuk menunjukkan sesuatu yang harus dilakukan. Maka, petunjuk atau prosedur dapat diartikan sebagai petunjuk untuk melakukan sesuatu, misalnya petunjuk untuk membuat mie instan, lalu petunjuk untuk menggunakan sesuatu, misalnya seperti petunjuk untuk menggunakan komputer, dan petunjuk untuk membuat sesuatu, misalnya petunjuk untuk membuat kue, petunjuk untuk membuat barang seperti yang digambar tadi. Nah, petunjuk adalah ketentuan yang memberi arah atau bimbingan sesuatu harus dilakukan. Misalnya, petunjuk penggunaan, petunjuk pelaksanaan, petunjuk operasional, dan petunjuk pemakaian. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat dengan mudah menemukan petunjuk pada bungkus makanan mie instan, obat-obatan, kemasan barang, atau mainan rakitan. Berdasarkan contoh di atas, tampak bahwa bahasa yang digunakan dalam petunjuk itu biasanya berupa kalimat perintah. Hal itu ditandai dengan kata-kata seperti harus dan kata kerja imperatif, misalnya perintah, suruhan, dan larangan. Contohnya, misalnya dalam kemasan mie. Ada kalimat yang tertulis
Masukkan bumbu ke dalam mangkuk. Itu termasuk ke dalam kalimat imperatif atau kalimat perintah. Lalu, penulisan petunjuk bertujuan agar konsumen tidak mengalami kesulitan atau keliru dalam menggunakan sebuah produk. Oleh karena itu, petunjuk penggunaan atau petunjuk yang lain harus ditulis dengan bahasa yang efektif dan jelas. Contoh, betul atau tidak jika kalimatnya seperti ini. Masukkan kompor di atas wajan. Tentu saja hal itu salah, karena tidak mungkin memasukkan kompor di atas wajan. Atau misalnya letakkan kompor di atas wajan, tentu itu sangat terbalik. Yang paling tepat adalah misalnya letakkan wajan di atas kompor. Oke. Selanjutnya, petunjuk harus disusun berdasarkan urutan atau tahapan pengerjaannya. Lebih baik jika petunjuk tersebut dilengkapi dengan gambar yang sesuai dengan isi petunjuknya. Jadi petunjuk harus dibuat secara sistematis dari awal sampai akhir. Atau dari hal yang penting ke hal yang tidak penting. Atau dari hal yang umum ke hal yang khusus. Ciri-ciri dan syarat pembuatan petunjuk atau prosedur. Yang pertama harus jelas, yang meliputi 1. Tidak membingungkan dan mudah dipahami. 2. Pilihan kata atau bahasa yang digunakan dan keruntutan uraian. 3. Menggunakan nomor urut untuk membedakan langkah yang satu dengan langkah yang lain. 4. Menggunakan istilah-istilah yang lazim. 5. Petunjuk dapat dilengkapi unsur gambar. Lalu, harus logis atau masuk akal. Yang pertama, petunjuk itu harus memiliki urutan penjelasan yang logis, tidak tumpang tindih dalam melakukan atau membuat sesuatu. Yang berikutnya, urutan penjelasan harus berhubungan secara praktis dan logis sehingga tidak menimbulkan salah sangka. Dan yang ketiga syaratnya adalah harus singkat. Pertama, hanya mencantumkan hal-hal yang penting. Kedua, kata-kata atau kalimat yang digunakan tidak ada yang berulang, tetapi sudah mencukupi keseluruhan proses yang dibutuhkan. Dan penggunaan kata-kata yang fungsinya untuk menjelaskan. Nah, sebagai bahan evaluasi atau kalian paham atau tidak mengenai teks prosedur, coba kalian kerjakan terlebih dahulu soal nomor 1 sampai dengan nomor berikutnya. Nomor 1, menurut kalian apa itu teks prosedur kompleks? A. Teks yang berisi penjabaran secara lengkap. B. Teks yang berisi cara-cara melakukan sesuatu. C. Teks yang berisi tahapan-tahapan untuk mencapai suatu tujuan. D. Teks yang berisi peringatan untuk melakukan sesuatu. E. Teks yang berisi untuk melakukan sesuatu. Nomor 2. Salah satu contoh teks prosedur kompleks dalam kehidupan sehari-hari kecuali A. Cara menggunakan ATM. B. Apa yang harus dilakukan jika terkena tilang. C. Cara mengurus SIM. D. Pengurusan KTP. E. Jual beli. Soal nomor 3. Teks prosedur kompleks harus melewati langkah-langkah atau suatu persyaratan agar tujuan dapat tercapai. Apabila syarat-syarat tidak kalian penuhi dan langkah-langkah yang diminta tidak kalian tempuh, tujuan akan menjadi A. Biasa saja. B. Tidak tercapai. C. Kurang lengkap. D. Sempurna. E. Tercapai. 4. Teks prosedur kompleks memiliki struktur yang sangat sederhana, yakni A. Langkah-langkah dan tujuan. B. Langkah-langkah dan proses. C. Tujuan dan maksud teks. D. Tujuan dan langkah-langkah.
E. Proses dan tujuan. Soal nomor 5. Apakah yang dimaksud dengan tujuan pada struktur teks prosedur kompleks? A. Cara-cara yang ditempuh agar tujuan dapat tercapai. B. Hasil akhir yang ingin dicapai. C. Hasil awal yang sudah dicapai. D. Bukan puncak dari kerja keras. E. Kesenangan akhir dari suatu pekerjaan. Soal nomor 6. Dari semua langkah dalam penyusunan teks prosedur kompleks, langkah manakah yang paling penting dari penyusunan tersebut? A. Langkah kedua. B. Langkah awal. C. Langkah akhir. D. Langkah penutup. E. Langkah penyusunan isi. 7. Mengapa langkah awal merupakan langkah yang paling penting dari penyusunan teks prosedur kompleks? A. Karena langkah ini sangat baik. B. Karena besar peranannya. C. Karena agar baik dibaca. D. Karena tidak membingungkan. E. Karena peranannya sangat menentukan langkah-langkah selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas ciri kebahasaan teks prosedur kompleks. Ciri kebahasaan teks prosedur kompleks itu pertama, menggunakan kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Kedua, partisipannya adalah manusia. Ketiga, menggunakan verba material dan tingkah laku. 4. Menggunakan konjungsi temporal. Apa itu kalimat imperatif? Tadi sebenarnya sudah dijelaskan sepintas bahwa kalimat imperatif adalah kalimat yang isinya atau yang mengandung perintah. Contoh, kenali si petugas. Di situ ada suruhan untuk mengenali petugas. Atau pahami kesalahan Anda. Atau pastikan tuduhan pelanggaran. Berikutnya, kalimat deklaratif adalah kalimat yang berfungsi untuk memberikan informasi kepada pembaca. Contohnya, pengendara memahami kesalahannya. Biasanya, kalimat deklaratif diakhiri dengan tanda titik, karena itu merupakan informasi. Lalu, kalimat interrogatif adalah kalimat tanya. Contohnya, apakah Anda mengenali petugas? Siapakah yang menerima atau menolak tuduhan? Di situ ada kalimat tanya, ada kata tanyanya. Lalu, partisipannya adalah manusia, atau semua manusia yang ikut serta dalam suatu kegiatan. Contohnya, jika pengendara melakukan pelanggaran, tentu pihak yang berwajib menilangnya. Di sini kira-kira ada manusia atau tidak? Ya, ada manusia, ada keterlibatan manusia, yaitu pengendara. Pengendara tidak mungkin berupa hewan, seperti anjing ataupun kucing. Lalu menggunakan verba, verba itu adalah kata kerja. Contoh seperti apa saja kata kerja? Biasanya kata kerja bisa menggunakan kata tidak, seperti tidak berdiri, tidak duduk. Itu adalah kata kerja. Tapi kata kerja apa yang digunakan? Yaitu kata kerja material atau kata kerja yang mengacu pada tindakan fisik. Misalnya seperti mencuci. Kira-kira bagaimana gerakan mencuci? Ada tidak gerakan mencuci? Nah, kemudian verba tingkah laku adalah verba yang mengacu pada sikap yang dinyatakan pada ungkapan verbal atau bukan sikap mental yang tidak tampak. Atau intinya verba tingkah laku itu tidak ada tindakan fisiknya. Contohnya seperti menerima. Apakah ada tindakan fisik atau gerakan fisiknya ketika menerima? Kalau misalnya menerima barang mungkin ada, tapi kalau misalnya menerima tuduhan atau menerima cinta, itu tidak ada tindakan fisiknya. Atau misalnya menolak. Menolak juga tidak ada. Bertanggung jawab. Oke, bertanggung jawab tidak ada tindakan fisiknya. Baik. Lalu konjungsi temporal adalah konjungsi atau kata hubung yang mengacu pada urutan waktu seperti pertama, kedua, ketiga, kemudian, lalu. Oke, baik. Hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian mengerti. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian hubungi Ibu melalui WhatsApp Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.